Di dalam ruang sidang yang penuh ketegangan, tak seorang pun menyangka apa yang terjadi pada salah satu oknum koruptor yang telah merugikan banyak orang. Kepala yang dahulu tampak tegar berubah drastis, menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan kisah mengejutkan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian ingin terus mengikuti kisah-kisah yang mengubah hidup. Dan komen di bawah, kalian berasal dari mana? Mari berbagi pendapat bersama kami. Ruang sidang itu terasa begitu padat dengan hawa ketegangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sejumlah pejabat tinggi, pengacara, dan sejumlah saksi yang datang dengan harapan akan melihat sebuah proses hukum yang adil, kini semuanya terpaku pada satu sosok yang duduk dengan tegar di kursi terdakwa. Dia adalah seorang oknum pejabat yang selama ini terkenal akan kekayaannya yang melimpah dan kedudukannya yang sangat berpengaruh. Kasus yang menjeratnya adalah sebuah kejahatan yang sudah lama mengganggu masyarakat, yaitu pengoplosan minyak yang merugikan banyak orang, terutama mereka yang tergantung pada bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari. Namun, sang terdakwa, meskipun dalam posisi yang terpojok, tetap menunjukkan sikap angkuh. Dari sorot matanya, jelas sekali terlihat bahwa ia merasa dirinya tak akan pernah dihukum. Dia yakin, dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya, ia bisa lolos dari jerat hukum seperti yang sudah-sudah. Namun, tak seorang pun tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang sangat berbeda. Ketika hakim mulai membuka persidangan dan mengumumkan perkara yang akan dibahas, suasana ruang sidang semakin mencekam. Semua orang di sana sudah tahu apa yang terjadi. Namun tak seorang pun menyangka bahwa proses hukum yang berlangsung kali ini akan membawa mereka pada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Pada awalnya, tidak ada yang mencurigai sesuatu yang aneh. Namun lama-kelamaan perubahan yang sangat tidak terduga terjadi pada diri sang terdakwa. Mulai dari rambut yang seakan rontok seketika, wajahnya yang semakin pucat dan kehilangan ekspresi, hingga tubuhnya yang mulai tampak kaku dan gemetar. Itu adalah awal dari sebuah perubahan besar yang perlahan-lahan mengubah sang terdakwa menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Semuanya dimulai saat ia mulai merasakan sensasi yang tidak biasa. Pada awalnya, hanya ada rasa panas di tubuhnya, namun tak lama kemudian, ia merasakan kesemutan yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh. Kemudian, kepalanya mulai terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Tak lama kemudian, perubahan yang sangat mencengangkan terjadi. Dari depan ruangan, orang-orang mulai melihat bahwa bentuk kepala terdakwa berubah perlahan-lahan. Pada awalnya, mereka menganggap itu hanya halusinasi atau mungkin efek dari rasa cemas. Namun, seiring waktu berlalu, perubahan itu semakin jelas terlihat. Kepala sang terdakwa mulai mengerut, berubah bentuk, dan akhirnya wajahnya tampak semakin kecil, berubah menjadi bentuk yang sangat asing. Perlahan-lahan, kepala tersebut berubah menjadi kepala seekor tikus, dengan telinga yang menonjol dan mata yang semakin tajam. Tentu saja, semua orang yang ada di ruangan itu terdiam seketika, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keheningan yang mencekam mulai mengisi seluruh ruangan, sementara para saksi dan pengacara berusaha memahami apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Perubahan yang sangat tidak wajar itu membuat suasana menjadi semakin tidak terkendali. Para saksi dan pengacara mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak tahu apakah ini adalah suatu hal yang bisa dijelaskan ataukah ini adalah sebuah pertanda yang lebih besar. Sang terdakwa yang dulunya begitu angkuh kini hanya bisa duduk dengan tubuh yang semakin mengecil, seolah tak memiliki kekuatan lagi. Semua yang ada di ruang sidang mulai merasakan kegelisahan yang sama. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar perubahan fisik yang biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi, sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar hukuman duniawi. Kini, kepala yang dulunya penuh dengan perhitungan dan strategi untuk mengelabui hukum, kini berubah menjadi kepala seekor tikus, seakan menjadi simbol dari segala keburukan dan ketidakadilan yang telah ia lakukan selama ini. Apa yang sebelumnya menjadi kebanggaannya, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, dan ia tak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa semuanya telah berubah. Keheningan yang menyelimuti ruang sidang semakin terasa mencekam, seiring dengan perubahan yang semakin jelas terjadi pada sang terdakwa.
Dari penampilan awalnya yang biasa saja, perubahan yang mengerikan kini semakin tak terbendung. Dalam waktu singkat, tubuhnya yang dulu tegap dan bertenaga kini tampak rapuh dan kaku, seolah kehilangan kendali atas setiap gerakannya. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, wajahnya yang dulu penuh dengan ekspresi angkuh kini tampak terkejut, bahkan ketakutan. Suasana semakin terasa absurd. Sang terdakwa, yang selama ini merasa di atas angin, kini mulai merasakan kerapuhan yang luar biasa dalam dirinya. Seluruh pengacara dan saksi yang hadir dalam sidang itu tercengang, tak mampu mengungkapkan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan situasi yang mereka hadapi. Perubahan itu dimulai dengan hal yang sangat kecil, tak terlihat oleh mata yang awam. Ketika terdakwa mencoba berbicara, suaranya terdengar semakin kecil dan parau, tidak seperti biasanya. Ada rasa tercekik di tenggorokannya, seolah ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk berbicara dengan lancar. Matanya yang sebelumnya tajam dan penuh percaya diri kini tampak mulai kabur, berbalut ketakutan yang mendalam. Sebuah perasaan yang asing bagi orang yang dulu begitu yakin dengan segala kekuasaan yang dimilikinya. Mungkin, di dalam benaknya, ia masih berusaha membantah apa yang sedang terjadi. Tetapi perubahan itu tidak bisa lagi disangkal. Kepala yang sebelumnya bulat dan manusiawi, perlahan-lahan mulai berubah bentuk. Kulit wajahnya mengerut, teksturnya berubah kasar dan tak karuan. Apa yang dimulai sebagai sebuah sensasi yang aneh, kini menjadi sebuah kenyataan yang sangat tak terduga. Rasa panas yang menyiksa tubuhnya semakin lama semakin terasa menjalar, semakin menggigit. Sebuah sensasi yang tak bisa ia pahami, seakan tubuhnya terlepas dari kendali dirinya sendiri. Dia merasakan betapa tubuhnya semakin mengecil, hingga tak terasa lagi kedudukannya yang tegap dan penuh kuasa. Lengan-lengannya yang dulu kekar, kini tampak kurus dan lemah. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya yang berubah menjadi bentuk yang sangat berbeda. Kepalanya yang tadinya manusiawi mulai tergerus dan mengecil, hingga bentuknya menyerupai kepala tikus, dengan telinga yang panjang dan hidung yang memendek, semakin menjauhkan dirinya dari sosok yang dikenal banyak orang. Proses perubahan itu berlangsung begitu cepat, membuat orang-orang yang hadir di ruang sidang hanya bisa mematung dan menyaksikan kejadian yang tak dapat mereka terima. Bahkan saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, rasanya semakin sulit. Tangan-tangannya seakan kehilangan kemampuan untuk menggenggam, dan kakinya tak lagi bisa menahan beban tubuhnya yang semakin mengecil. Terdakwa yang dulu tampak berwibawa kini terdiam, hanya bisa merenung dalam diam, merasakan perubahannya yang sangat mengerikan. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya, hanya desahan dan suara parau yang semakin sulit dipahami. Suasana di ruang sidang yang awalnya dipenuhi dengan ketegangan karena kasus yang dihadapi sang terdakwa, kini berubah menjadi suasana yang lebih suram, di mana kehadiran hukum terasa begitu jauh, dan yang ada hanya sebuah pertanyaan besar. Apa yang sedang terjadi pada sang terdakwa? Pengacara terdakwa, yang masih berusaha untuk mengendalikan situasi, tampak tertegun. Ia mencoba berbicara dengan sang terdakwa, mencoba untuk menenangkan dan mengarahkan agar proses hukum bisa tetap berjalan, namun percakapan itu tidak terjadi. Semua perhatian tertuju pada sang terdakwa yang semakin hilang wujud kemanusiaannya. Sebuah ketakutan tak terucapkan merayapi seluruh ruangan. Semua orang merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah persidangan. Perubahan ini adalah semacam peringatan, sebuah pesan yang tidak bisa diabaikan. Semua yang ada di ruang sidang itu kini sadar bahwa apa yang terjadi bukanlah hanya sebuah fenomena biasa, melainkan sebuah balasan yang datang begitu cepat bagi seseorang yang selama ini menganggap dirinya di atas hukum. Keheningan yang menyesakan semakin menghantui ruang sidang saat para saksi dan pengacara menyaksikan perubahan fisik yang semakin nyata pada terdakwa. Mereka yang sebelumnya mengira bahwa kasus ini hanya akan berakhir dengan keputusan hukum biasa, kini dibuat terperangah oleh kenyataan yang sangat tak terduga. Semua mata tertuju pada sang terdakwa, yang kini wajahnya telah berubah menjadi wajah seekor tikus dengan mata yang tajam dan telinga yang memanjang. Mereka yang hadir di ruang sidang, baik itu saksi, jaksa, maupun para pengacara, mulai merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Beberapa di antaranya mulai merasa seolah mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang lebih dari sekadar proses hukum,
lebih dari sekadar balasan atas kejahatan yang dilakukan sang terdakwa. Ada sebuah perasaan yang menggema di dalam hati mereka, rasa yang seperti tidak berani mereka ucapkan, namun begitu jelas dirasakan. Apakah ini sebuah peringatan, ataukah sebuah tanda bahwa dunia ini dipenuhi dengan hukum yang tak terlihat oleh mata manusia? Bagi banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, ini adalah sebuah pelajaran yang tak dapat diabaikan begitu saja. Beberapa saksi bahkan mulai berbisik sesama mereka, mencoba untuk memahami apakah mereka sedang berada dalam sebuah mimpi buruk, atau apakah ini memang sebuah kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Ini adalah azab, ujar salah satu saksi, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kata-kata itu seperti menggema di seluruh ruangan, dan seketika itu juga, semua orang mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya menggerakkan perubahan mengerikan ini pada terdakwa. Beberapa di antara mereka mulai berpikir bahwa ini adalah hasil dari perbuatannya yang merugikan banyak orang, dari tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja, dari manipulasi yang mengorbankan orang-orang yang lebih lemah demi keuntungan pribadi. Ini adalah tindakan yang selama ini dianggap sebagai sebuah kelalaian, sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa kebal hukum. Namun kini, mereka yang hadir menyadari bahwa tidak ada yang dapat melarikan diri dari keadilan, baik itu di dunia maupun di luar dunia ini. Pengacara yang biasanya begitu percaya diri dalam membela kliennya kini tampak bingung dan cemas. Mereka yang sebelumnya berpikir bahwa mereka bisa memutarbalikkan keadaan, kini merasa seolah-olah mereka terperangkap dalam situasi yang tak bisa mereka kontrol. Ketegangan di ruang sidang semakin memuncak. Seorang pengacara berusaha untuk mengingatkan sang hakim agar melanjutkan persidangan, namun kata-kata itu hanya terhenti di tenggorokan, tidak keluar dengan lancar seperti biasanya. Semua orang yang hadir merasakan keanehan yang sama, seolah ruang sidang itu bukan lagi tempat untuk menyelesaikan kasus hukum, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Sang terdakwa, yang dulu merasa dirinya tak terkalahkan, kini terdiam, tak bisa mengungkapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika ia mencoba berbicara, hanya ada suara parau yang semakin tak bisa dipahami. Wajah yang kini berubah menjadi kepala tikus itu tampak semakin kecil dan rapuh, seolah menandakan betapa lemahnya ia di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Beberapa saksi yang hadir mulai berbicara dengan suara gemetar, berbicara tentang bagaimana mereka merasa seolah mereka sedang melihat sebuah manifestasi dari keadilan yang tak tampak. Sebagian merasa takut, sebagian merasa kasihan, namun tak ada yang bisa menyangkal bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ini adalah balasan, kata salah seorang saksi dengan suara lirih. Setiap perbuatan buruk akan mendatangkan akibatnya. Kata-kata ini menggema di ruang sidang, meninggalkan perasaan yang begitu berat di hati semua yang mendengarnya. Mereka yang ada di sana mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghindari akibat dari perbuatan jahat yang telah dilakukan. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, pada akhirnya setiap tindakan akan kembali kepada pelakunya. Seiring berjalannya waktu, semua yang ada di ruang sidang mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu apakah ini adalah sebuah bentuk balasan Tuhan, ataukah sebuah cara untuk mengingatkan semua orang tentang akibat dari perbuatan buruk yang tak terbayangkan. Namun yang pasti, perubahan yang terjadi pada terdakwa adalah sebuah pelajaran berharga yang mengingatkan semua orang tentang pentingnya bertindak dengan adil dan jujur. Tak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan membawa dampak bagi orang lain. Dan kini, sang terdakwa merasakan sendiri akibat dari tindakannya yang merugikan banyak orang. Azab yang ia terima seakan menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak pernah melakukan kejahatan dan untuk selalu menjalani hidup dengan integritas. Sementara suasana di ruang sidang semakin tegang dan mencekam, pengacara terdakwa berusaha untuk mengambil kendali atas situasi yang tak terduga ini. Pria tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai seorang pembela ulung, kini tampak kebingungan dan cemas. Ia berusaha untuk mengingatkan sang hakim agar melanjutkan proses persidangan, meski dalam hati ia pun tak bisa menutupi ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Semua yang ada di ruang sidang, mulai dari jaksa hingga para saksi, tak bisa melepaskan pandangan mereka dari sosok terdakwa yang kini semakin jauh dari bentuk manusia.
Kepala terdakwa yang sebelumnya besar dan tegap kini berubah menjadi kepala tikus yang kecil, dengan wajah yang menyempit, seolah melambangkan betapa kecil dan tak berdayanya dirinya di hadapan keadilan. Para saksi yang menyaksikan perubahan itu mulai berbicara dengan suara gemetar, berbisik satu sama lain, mencoba untuk mencari penjelasan atas fenomena yang mereka lihat. Sang pengacara, meski dalam ketakutannya, mencoba untuk berbicara dengan terdakwa. Ia menanyakan apakah terdakwa masih bisa mendengar dan mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, terdakwa hanya bisa diam, suaranya semakin sulit untuk dipahami. Seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka, membuat pengacara itu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hukum yang sedang bekerja di hadapan mereka. Ia mencoba untuk menyentuh bahu terdakwa, mencari tahu apakah kliennya masih bisa merespons. Tetapi ketika ia menyentuh tubuh terdakwa, ia merasakan keanehan. Tubuh yang dulu kekar dan berotot kini terasa kecil dan rapuh. Tangan terdakwa yang dahulu kuat kini tak bisa lagi menggenggam. Tubuhnya yang dulu penuh dengan kekuasaan, sekarang lemah dan tak berdaya. Pengacara itu mulai merasakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, bahwa tak ada lagi jalan keluar untuk sang terdakwa. Di sisi lain, jaksa yang berada di ruang sidang juga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang sebelumnya mempersiapkan argumen untuk menuntut terdakwa dengan berbagai bukti, kini hanya bisa terdiam, menyaksikan perubahan yang mengerikan itu. Bagi mereka, ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal sesuatu yang lebih dalam dan tak bisa dijelaskan. Mereka tahu bahwa keadilan Tuhan yang jauh lebih besar sedang bekerja di sini. Salah seorang jaksa akhirnya mencoba untuk meminta hakim untuk menunda persidangan, meskipun dengan suara yang hampir tidak terdengar karena gemuruh kecemasan yang memenuhi ruangan. Namun, hakim yang duduk di meja pengadilan, yang selama ini tegas dan tidak pernah goyah, kini juga tampak kebingungan. Ia memandang sang terdakwa dengan mata yang tampak penuh rasa iba, namun tetap berusaha untuk menjaga profesionalisme. Suasana itu semakin mencekam, seakan waktu berhenti dan semua orang di dalam ruangan itu terjebak dalam ketidakpastian. Namun, meskipun ada usaha untuk melanjutkan persidangan, semakin jelas bahwa proses hukum kali ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Semua yang hadir dalam sidang itu mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang berperan dalam kejadian ini. Sang terdakwa, yang sebelumnya sangat sombong dan penuh dengan rasa percaya diri, kini berubah menjadi sosok yang sangat rapuh dan lemah. Wajahnya yang kini hanya tinggal setengahnya, berubah menjadi kepala tikus. Tak bisa lagi menyembunyikan rasa takut yang mulai merasuki dirinya. Tidak ada lagi tampilan angkuh atau kekuasaan yang dulu dimilikinya. Semua yang ada di ruang sidang itu merasa cemas, bingung, dan takut. Namun dalam diri mereka juga muncul perasaan lain, yaitu perasaan bahwa mereka menyaksikan sebuah bentuk keadilan yang tak terlihat. Kejahatan yang dilakukan sang terdakwa, dari pengoplosan minyak yang merugikan masyarakat hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kini mendapatkan balasannya dalam bentuk yang tak terbayangkan sebelumnya. Tak ada lagi pembelaan yang bisa diajukan. Semua bukti yang ada, semua fakta yang disampaikan, tampaknya tak lagi relevan dengan kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Sang terdakwa yang dulu dipandang sebagai orang yang tak bisa dijatuhkan, kini terjerat dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami oleh hukum manusia. Perubahan fisiknya yang mengerikan bukan hanya sekadar akibat dari tindakan jahatnya, melainkan sebuah pertanda besar bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan ada balasannya, baik itu di dunia maupun di luar dunia ini. Semua yang hadir di ruang sidang itu mulai merenungkan kembali kehidupan mereka masing-masing, mempertanyakan apakah mereka juga telah melakukan hal-hal buruk yang mungkin suatu saat akan kembali kepada mereka dengan cara yang tak terduga. Beberapa saksi bahkan mulai merasa bahwa mereka tidak hanya sedang menyaksikan sebuah persidangan, tetapi juga sebuah peringatan yang datang langsung dari Tuhan. Sebuah cara untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak akan pernah terlewatkan, tak peduli seberapa tinggi seseorang itu merasa berada. Dengan tubuh yang semakin menyusut dan kepala yang semakin kecil, sang terdakwa tampak benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Sekarang, ia hanya bisa diam, duduk di kursi terdakwa dengan pandangan kosong. Matanya yang tajam dan penuh kebanggaan sebelumnya kini tampak suram dan penuh ketakutan. Wajahnya yang dulu penuh ekspresi angkuh dan percaya diri kini,
seolah-olah menyerap setiap makna dari penderitaan yang tengah dialaminya. Kepala yang dulu besar, penuh dengan strategi untuk mengelabui hukum, kini berubah menjadi sebuah bentuk yang sangat tidak manusiawi, sebuah kepala tikus yang kotor dan menjijikkan. Beberapa orang yang ada di ruang sidang mulai menahan napas mereka, sementara sebagian lainnya tak mampu menahan air mata, merasa ngeri dengan apa yang mereka saksikan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya sekadar proses hukum biasa, melainkan sebuah azab yang datang dengan cara yang sangat misterius dan tidak terduga. Setiap gerakan sang terdakwa kini begitu terbatas. Tubuhnya yang dulu kokoh kini tampak sangat rapuh dan lemah. Ketika ia mencoba menggerakkan tangannya, ia merasakannya semakin sulit. Seolah tubuhnya tidak lagi mendukungnya untuk melakukan hal-hal yang dulu dianggap mudah. Tangan yang dulu kuat untuk menandatangani dokumen-dokumen bisnis yang menguntungkan dirinya, kini hanya bisa terkulai lemah. Setiap kali ia berusaha berbicara atau meminta bantuan, suaranya hanya terdengar sebagai suara parau yang semakin samar. Bahkan ketika ia membuka mulutnya untuk berbicara, yang terdengar justru adalah suara tikus yang mengerikan, seperti sebuah simbol dari kejahatan yang selama ini ia lakukan tanpa rasa takut. Tak ada lagi kekuasaan di dalam dirinya, tak ada lagi keangkuhan yang pernah meliputi hidupnya. Semua itu kini lenyap, seiring dengan perubahan fisiknya yang semakin mengerikan. Di ruang sidang, orang-orang mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini adalah sebuah bentuk peringatan dari Tuhan? Banyak yang merasa bahwa apa yang terjadi pada terdakwa adalah sebuah karma yang datang dengan sangat cepat, sebuah balasan dari segala tindakan jahat yang selama ini dilakukan oleh sang terdakwa. Semua orang tahu betul apa yang telah dilakukannya: mengoplos minyak, mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat, dan mengorbankan orang-orang yang lebih lemah demi kekayaan dan kekuasaan pribadi. Namun, tak ada seorang pun yang membayangkan bahwa balasan untuk semua itu akan datang dalam bentuk yang begitu menakutkan. Sang terdakwa yang dulu merasa di atas hukum kini benar-benar merasakan apa artinya menjadi korban dari kejahatan yang tak terampuni. Ia tidak lagi menjadi manusia yang bisa menjalani kehidupan dengan segala kemewahannya, melainkan menjadi sosok yang seolah terjebak dalam bentuk yang tak bisa ia hindari. Sebuah kepala tikus, simbol dari segala keburukan dan keserakahan yang telah ia lakukan. Pengacara yang dulu percaya diri dalam membela terdakwa kini tampak bingung dan tak berdaya. Ia mencoba untuk berbicara dengan kliennya, berusaha mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi yang begitu mengerikan ini. Namun, tidak ada jawaban yang bisa ia harapkan. Terdakwa hanya bisa terdiam, matanya kosong, tak ada respons yang bisa diberikan. Meskipun pengacara itu mencoba untuk menenangkan terdakwa dengan kata-kata yang lembut, tak ada yang bisa mengembalikan sang terdakwa ke dalam bentuk manusia yang dulu. Ketika ia menyentuh bahu terdakwa, ia merasakan tubuhnya yang semakin mengecil, seolah ada sesuatu yang semakin menjauhkan dirinya dari identitas yang dulu. Kejadian ini bukan lagi sekadar masalah hukum, tetapi sudah melampaui segala hal yang bisa dipahami oleh akal manusia. Semua orang yang ada di ruang sidang itu, kini menyaksikan sebuah perubahan yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan yang dilakukan oleh seorang individu. Ini adalah sebuah pelajaran besar, sebuah pengingat bahwa tak ada yang bisa menghindar dari hukum alam dan keadilan Tuhan. Ketika pengacara itu berusaha berbicara dengan hakim, ia merasa seolah semua kata-katanya tak lagi memiliki arti. Bagaimana mungkin mereka bisa melanjutkan persidangan ini dengan segala yang telah terjadi? Semua perhatian kini terfokus pada sang terdakwa, yang dengan tubuh yang semakin mengecil dan kepala yang semakin mengerikan, tak bisa lagi dipandang sebagai manusia biasa. Bahkan hakim, yang biasanya tegas dan penuh percaya diri, kini tampak ragu-ragu, seakan bingung bagaimana harus melanjutkan sidang ini. Keputusan hukum kini terasa seperti sesuatu yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenyataan yang mereka hadapi. Tidak ada yang tahu bagaimana melanjutkan proses ini. Apakah itu sebuah pengadilan ataukah sebuah peringatan yang lebih besar, yang mengingatkan semua orang bahwa tidak ada yang bisa lari dari keadilan, baik itu dari hukum duniawi atau dari hukum yang lebih tinggi. Terdakwa yang kini hanya bisa terdiam, tidak bisa bergerak atau berbicara, telah menjadi simbol dari segala kesalahan yang dilakukannya. Dari orang yang dulu merasa di atas hukum, kini ia hanyalah seekor tikus yang terperangkap dalam kejahatan yang telah ia buat.
Kejadian ini mengingatkan semua orang bahwa setiap tindakan buruk yang dilakukan, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, pada akhirnya akan berakhir dengan balasan yang setimpal. Kini, terdakwa merasakan sendiri betapa beratnya hukuman yang harus ia terima. Sebuah hukuman yang tidak hanya datang dari hukum manusia, tetapi juga dari sesuatu yang lebih besar yang tak bisa dielakkan. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada terdakwa ini adalah sebuah pelajaran yang tak hanya mengguncang dunia hukum, tetapi juga menggugah hati semua yang menyaksikannya. Dalam setiap detik perubahan yang dialami terdakwa, kita disadarkan akan satu kebenaran yang tak terelakkan. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukum alam, dan tidak ada yang bisa lari dari balasan atas tindakan buruk yang telah mereka lakukan. Sang terdakwa, yang dulu merasa dirinya berada di atas hukum, kini harus merasakan azab yang jauh lebih mengerikan daripada hukuman duniawi manapun. Perubahan fisik yang tak bisa dijelaskan ini bukan hanya menunjukkan bagaimana tubuhnya berubah menjadi sosok yang tak manusiawi, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran moral dan spiritual yang telah ia ciptakan dalam hidupnya. Melalui kejadian yang menakutkan ini, kita semua diajak untuk merenung, untuk menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang mengejar kekayaan atau kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Terdakwa ini mungkin telah menghabiskan hidupnya dengan mengejar keuntungan pribadi, tanpa memperdulikan hak-hak orang lain, mengeksploitasi masyarakat untuk keuntungan diri sendiri. Namun, pada akhirnya, ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya. Kejamnya pengoplosan minyak yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, ketidakpedulian terhadap hidup orang lain demi keuntungan pribadi, akhirnya membawa sang terdakwa pada sebuah hukuman yang jauh lebih besar daripada sekadar penjara atau denda. Apa yang kita lihat dalam ruang sidang itu adalah sebuah azab yang tak terduga. Kehidupan sang terdakwa yang penuh dengan kekayaan dan kesombongan kini berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Itu adalah manifestasi dari sebuah pengingat bagi kita semua bahwa keadilan tidak hanya bekerja melalui tangan manusia, tetapi juga melalui kekuatan yang jauh lebih besar. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita ambil atau capai, tetapi juga tentang apa yang kita beri kepada orang lain, bagaimana kita menjaga integritas kita, dan bagaimana kita menjaga kebaikan dalam hati kita. Sebagai masyarakat, kita seringkali terperangkap dalam keinginan untuk mencapai lebih, mengejar ambisi yang tak ada habisnya. Namun, kita harus selalu ingat bahwa tindakan kita memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Keputusan yang kita buat hari ini dapat memengaruhi masa depan kita dan orang lain. Tindakan seperti korupsi, manipulasi, dan penindasan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri dalam prosesnya. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih mengerikan, seperti yang dialami oleh terdakwa ini. Ia yang dulu merasa tak terkalahkan, kini menjadi simbol dari segala keburukan dan keserakahan yang telah ia lakukan. Kepalanya yang berubah menjadi tikus bukan hanya sebuah hukuman fisik, tetapi juga sebuah peringatan tentang kehancuran moral yang terjadi ketika seseorang melupakan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Kehidupan sang terdakwa kini terjerat dalam bentuk yang jauh lebih kecil dan rapuh. Apa yang dulu ia anggap sebagai kekuasaan, kini hanyalah ilusi. Dari orang yang memiliki segalanya, kini ia menjadi sosok yang tak berdaya, terperangkap dalam tubuh yang tak bisa bergerak, tak bisa berbicara, bahkan tak bisa lagi menyembunyikan rasa takut yang menghantui dirinya. Tindakan buruk yang dilakukannya selama ini kini kembali kepadanya, lebih cepat dan lebih keras daripada yang bisa ia bayangkan. Ia yang dulu dengan mudah menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi, kini merasakan bagaimana rasanya diperlakukan dengan cara yang sama, dihadapkan pada kenyataan bahwa segala yang ia lakukan pada akhirnya akan kembali padanya. Azab yang diterima oleh terdakwa ini bukan hanya peringatan bagi dirinya, tetapi juga bagi kita semua. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang bisa menghindari hukum alam. Tidak peduli seberapa tinggi posisi kita, seberapa kuat pengaruh yang kita miliki, pada akhirnya, kita semua akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan jika kita terus melangkah di jalan yang salah,
kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, sebagaimana yang dialami oleh sang terdakwa. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk bertindak dengan bijaksana, untuk hidup dengan penuh integritas, dan untuk selalu ingat bahwa kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan yang kita buat. Kejadian ini adalah pengingat bahwa keadilan Tuhan akan selalu ada, dan tak ada yang bisa lari darinya.